pilih adalah mencari jumlah mol untuk kimia dan energi potensial untuk fisika. Mol merupakan suatu yang menentukan banyaknya jumlah suatu zat, dan energi potensial adalah suatu energi yang mempengaruhi benda karena posisi ketinggian dari benda tersebut. Lalu, kenapa saya memilih untuk membuat program ini? Karena pertama-tama tentunya untuk memenuhi syarat UAS PKS 2, juga untuk mengefisiensikan perhitungan terhadap soal-soal mencari jumlah mol dan energi potensial di kemudian hari. Kita sudah lanjut melakukan program pertama, yaitu mencari jumlah mol. Pertama-tama di sini saya membuat deklarasi untuk variabel yang digunakan untuk rumus nantinya. Lalu ada definisi lagi untuk menampung jumlah array. Saya nantikan benda sebagai yang menentukan jumlah array dan di bagian percabangan false terdapat deklarasi untuk array berjumlah n tadi di atas. Ini digunakan untuk menampung hasil. Selanjutnya ada dua perulangan di sini yang masing-masing memiliki fungsi untuk melakukan operasi rumus dan menampilkan hasil rumus. Lalu programnya selesai. Setelah itu selanjutnya kita ke part program kedua tentang energi potensial. Nah, di awal-awal ini seperti biasa kita akan mendeklarasikan suatu variabel dan setelahnya ini terdapat output untuk menanyai user ingin lanjut atau tidak dan input untuk menyimpan hasil jawaban. Setelah itu terdapat percabangan berdasarkan pertanyaan dan jawaban tadi. Lalu diisi false terdapat beragam aksi untuk program. Bisa dilihat sendiri, di sini ada deklarasi, lalu ada perulangan yang di dalamnya ini nantinya akan digunakan untuk memasukkan rumus dan operasi rumus serta menampilkan hasilnya. Dan di akhir ini nantinya ada output untuk ucapan terima kasih kepada pengguna. Oke, sekarang kita lanjut ke C++ program untuk yang kimia jumlah mol dulu ya. Di awal-awal ini di baris pertama terdapat hashtag include iostream dan using namespace std. Nah, hashtag include sendiri digunakan untuk menggunakan header file bahasa C++ dan using namespace std berfungsi untuk memberitahu kalau program kita ini akan menggunakan std di seluruh sintaksis C++. Lalu jangan sampai lupa kita pakai interjemen supaya kita dapat ngoding. Jadi kita ngodingnya di sini nih, di dalam interjemen. Di dalam interjemen ini awal-awal kita inisialisasi atau deklarasi tipe data float untuk variabel m, di mana ini variabel untuk massa dan variabel m R, AR untuk menampung nilai MR atau AR suatu senyawa. Setelah itu terdapat inisialisasi variabel n, di mana n ini untuk array nantinya dan sekaligus buat jumlah soal. Dan di sini ada percabangan kan. Nah, percabangan ini gunanya kalau kita input nilai variabel n tadi kurang dari sama dengan 0, misalnya nih kita input n-nya itu -1, maka dia nantinya akan muncul pesan nih, terus program ini itu langsung berhenti. Return 0 ini dibuat berhenti ya. Lalu ada inisialisasi array berjumlah sesuai dengan n tadi yang diberi nama soal jumlah mol. Nah, nanti kita tampung hasil perhitungannya di sini. Lalu ada perulangan nih di sini. Nah, di perulangan ini kita mulai untuk ngitung rumusnya. Nah, mulai dari masukin massa sama MR atau AR-nya. Oh iya, ini ada sintak count di atas. Ini buat nandain kalau kita lagi di soal keberapa gitu. Lanjut, nah buat masukin massa MR atau AR-nya, saya pakai cin ke variabel M dan MR AR.
Habis itu, di bawah ini ada assignment. Nah, ini buat ngitung jumlah molnya. Dimana soal jumlah mol ke I, maksudnya indeks ke I ini tadi itu sesuai sama perulangan I ke berapa gitu. Nah, ini sama dengan nilai M dikali 1 kali 0, terus dibagi sama MRAR. Oh ya, dikali 1 kali 0 ini karena semisal masanya itu bilangan bulat, terus MRAR-nya itu bilangan bulat juga. Bisa hasilnya itu bilangan koma-komaan juga. Nah, perulangannya selesai. Kita ke bagian akhir program. Nah, ini kan ada code. Nah, code ini buat ngasih tahu ke user kalau hasilnya ada di bawah ini gitu. Terus ada perulangan tadi itu cuman nggak sekompleks yang pertama karena fungsinya cuman buat nyetak nilai yang disimpan di array ini tadi. Nah, program kimianya selesai. Selanjutnya kita ke program fisika yang menghitung energi potensial. Baris pertama seperti biasa kita menggunakan hashtag include iostream dan using namespace std serta integer main untuk menaruh codingan kita nanti. Nah, di dalam integer main itu di sini saya melakukan deklarasi dengan tipe data string untuk menampung pilihan yang akan diinputkan user. Lalu di sini saya menggunakan code untuk menampilkan judul dari program dan menanyai pengguna untuk lanjut atau tidak. Ini tuh ala-ala game gitulah. Dan juga saya menggunakan percabangan agar fitur seperti game itu dapat terwujud seperti nyata gitu, seperti ini nih. Lalu di bawah itu terdapat deklarasi variabel tipe data string, sekaligus saya lakukan assignment bernilai ya. Ada juga di bawah ini deklarasi lagi untuk array bertipe data float dengan banyak 4. Nah, nantinya array ini digunakan untuk menampung angka-angka yang akan dioperasikan dalam rumus. Lalu di sini kita akan menggunakan perulangan agar program dapat berjalan secara berulang dengan kondisi yang saya berikan. Yaitu ketika variabel ulangnya itu bernilai ya, karena kan tadi saya udah assign nilainya jadi ya, maka perulangannya itu akan berjalan, perintah-perintah ini akan berjalan. Nah, di dalam perulangan ini saya menggunakan code untuk meminta pengguna itu memasukkan hal-hal yang dibutuhkan dalam rumus seperti ada massa, percepatan gravitasi, terus ketinggian. Semuanya ini disimpan ke dalam array tadi pakai cin. Nah, massa ini nantinya masuk ke indeks 0, percepatan masuk ke indeks 1, dan ketinggian masuk ke indeks kedua. Lalu ada assignment lagi. Nah, array tadi kan di indeks ketiga. Nah, ini dikasih seperti perhitungan gitu. Perhitungannya dari perkalian yang di atas ini nih. Ini nih yang array 0, 1, 2 tadi nih. Terus habis itu langsung aja di-codein biar hasilnya tampil ke user. Lalu di bawah ini ada pertanyaan pakai code ya, buat nanyain ke user mau ulang hitung lagi atau enggak gitu. Ya kurang lebih seperti inilah. Lalu di luar perulangan ini ada code yang berfungsi untuk menyampaikan rasa terima kasih.